menyayangkan penolakan sistem kekhalifahan oleh NU itu ya, karena bagaimanapun juga sistem pemerintahan Islam itu diakui oleh semua mazhab Islam, baik kitab-kitab klasik maupun sampai kitab modern. Nah seharusnya NU itu sebagai ormas besar itu tidak, saya mengatakan tidak alergi ya. Perihal kepemimpinan dalam Islam dan sistem kepemimpinan, Mbah Kaji Nabi hanya menjelaskan kepada kita bahwa kita ini harus patuh kepada seorang pemimpin. Sebagaimana dawuhnya beliau, isma'u wa ati'u wa in istukmila alaikum abdun habasyun ka'anna ra'sahu zabibah. Mbah Kaji Nabi tidak pernah menjelaskan secara detail tentang khilafah. Mbah Kaji Nabi tidak pernah mewajibkan negara harus bersistem khilafah. Sebagaimana dawuhnya Imam Haramain, walamat ma'afi wujdan nasin min kitabillah fi tafasil imamah wal khabaril mutawatir muknizun aidon. Tidak ditemukan dalil nas baik Al-Quran maupun hadis mutawatir yang menjelaskan secara rinci yang mewajibkan negara harus bersistem khilafah. Ketika ada seorang profesor yang meragukan keimanan para ulama NU yang menolak khilafah, maka profesor tersebut ngopinya kurang jauh, perlu ngaji lagi, karena tidak ada dalil nas yang mewajibkan negara harus bersistem khilafah, dan tidak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang memasukkan khilafah itu min arkanil iman. Makanya saya bilang, siapapun yang terjangkiti virus kadrung ini, maka profesor pun menjadi bodoh seperti Prof. Suteki ini. Jadi sahabat-sahabat semua yang ada di luar sana, jangan terjebak dengan hadis-hadis yang mereka sampaikan. Karena kalau itu benar, kenapa Prof. Suteki tidak pernah memenuhi Pak Mahfud MD? Pak Mahfud MD tegas mengatakan bahwa kalau ada yang bisa menjelaskan ke saya soal sistem khilafah itu bagaimana modelnya yang diinginkan Tuhan di dalam Al-Quran ataupun yang diinginkan Nabi besar Muhammad SAW, satu konsep yang baku, datang ke saya. Kalau Anda bisa munculkan, maka saya akan membantu mengkampanyekan. Apalagi saat ini saya adalah Menko Polhukam. Jelas sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat tulang sembilan yang saya hormati di mana juga berada. Video di awal yang saya putar adalah video Dr. Suteki, di mana beliau adalah salah seorang pakar hukum dari Universitas di Ponegoro. Orang ini dengan tegas menolak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri dan Mbak Yeni dalam acara Satu Abad Nahdlatul Ulama, di mana salah satu keputusan hasil rekomendasi Satu Abad Nahdlatul Ulama adalah menolak sistem khilafah, dan itu tidak saja untuk Indonesia tapi untuk seluruh dunia. Dianggap bahwa sistem itu sudah tidak tepat dalam konteks kekinian oleh para kadrun ex HTI atau mereka para penggiat HTI, pendukung HTI kebakaran jenggot. Dan salah satunya ini adalah Profesor Dr. Suteki. Kita tahu bahwa Profesor Dr. Suteki ini memang pada saat dulu HTI bermasalah, dia menjadi saksi ahli. Bahkan waktu itu posisinya dari ketua jurusan, ketua prodi ilmu hukum di Undip, akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Pak Rektor. Bahkan termasuk sebagai ketua senat hukum waktu itu juga dicopot. Dan tahun itu kita masih ingat semua bagaimana dia berpolemik dengan Rektor Undip, bahkan sempat melaporkan Rektor Undip sebagai pencemaran nama baik. Nah, apa yang saya mau sampaikan berkaitan dengan pernyataan Prof. Suteki ini, saya kira sangat dangkal memahami soal sistem khilafah. Kenapa? Karena merasa bahwa sistem khilafah ini pernah berjaya. Tentu kalau itu yang dia maksud sistem khilafah adalah pada saat Khulafaur Rasyidin, nah di situ mungkin kita akan beda persepsi. Yang pertama, saya kira sistem khilafah yang dimaksud oleh
Profesor Suteki ini adalah sistem yang dibangun di masa kekhalifahan mulai dari Abu Bakar Siddiq sampai pada masa Turki Utsmani yang 100 tahun yang lalu tumbang di tangan Kemal Atatürk. Padahal kita tahu bahwa sistem khilafah itu hanya berlaku kurang lebih 30 tahun di zaman Khulafaur Rasyidin. Itu pun modelnya saya kira adalah proses penentuannya tidak bisa lagi dalam konteks kekinian. Kenapa? Karena waktu itu jelas sahabat-sahabat Nabi masih ada yang pernah hidup langsung dengan Nabi, dan mereka adalah orang-orang yang terpercaya semua, orang yang tidak akan mungkin keluar dari paham-paham yang dimaksudkan oleh Nabi, sebagaimana apa yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, bahwa proses penentuannya adalah berdasarkan musyawarah oleh para sahabat menyepakati siapa yang akan menjadi khalifah pada saat itu. Sekalipun proses itu juga sampai hari ini menjadi diskusi yang panjang soal bagaimana intrik politik yang terjadi di antara para pendukung sahabat yang menginginkan pergantian khalifah itu yang menjadi adalah sahabat yang tentu saja dekat dengan secara personal orang jamaah muslimin atau umat muslim pada saat itu. Kita lihat bagaimana sejarah pada saat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah sampai kemudian terjadi pertentangan, diskusi yang hebat pada saat itu, dan menyisakan kekecewaan salah seorang sahabat yang kemudian meninggalkan tempat pada saat itu, bahkan pergi di satu negara. Yang kedua, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, sekalipun misalnya Umar bin Khattab itu meninggal bukan orang Islam yang membunuh, tetapi boleh jadi dalam sejarah ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah efek dari politik yang memanfaatkan orang yang beragama di luar daripada Islam untuk mengeksekusi Umar bin Khattab. Dan hal yang sama juga terjadi di masa Utsman bin Affan. Bahkan Utsman bin Affan itu di demo selama kurang lebih 40 hari berturut-turut, dan di malam ke-40 harinya itu kemudian dibantai. Dan sampai hari ini juga menjadi perdebatan bahwa yang menginginkan terbunuhnya Utsman bin Affan adalah anaknya sahabatnya sendiri, yaitu anak dari Abu Bakar Siddiq. Sekalipun ini juga masih menjadi perdebatan. Dan ketika misalnya beralih ke Ali bin Abi Thalib, disinilah puncaknya. Kita tahu bagaimana perang sesama Islam terjadi waktu itu. Ada perang Jamal, ada perang Siffin yang mengakibatkan puluhan ribu umat Islam meninggal di kedua belah pihak. Artinya apa? Kalau kejayaan yang dimaksud itu yang dimaksud dengan kejayaan, saya kira keliru Prof. Suteki memahami sistem khilafah. Makanya harus didudukkan bahwa sistem khilafah sebenarnya itu adalah sistem pemerintahan. Dan yang namanya sistem pemerintahan itu tidak ada yang baku yang ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bahwa kemudian ada hadis yang terkait soal khilafah atau nubuwah, saya kira itu tidak boleh kita masuk di ranah itu, karena itu tugas Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan itu. Bukan kita ini yang kemudian ramai-ramai menyiapkan diri seolah-olah bahwa kita lah ini yang memperjuangkan hal tersebut terwujud. Karena kan sederhananya begini, kalau misalnya sistem khilafah dijalankan, lalu pertanyaan kritisnya adalah siapa yang mau berkuasa? Sementara di dalam Islam sendiri terdiri dari berbagai paham. Dalam konteks Indonesia misalnya ya, konteks Indonesia atau dalam konteks dunia lah, kalau bicara soal pemilihan pasti NU. Kenapa? Karena NU yang dominan, NU yang akan memimpin sistem itu. Tetapi karena kita ini selalu melihat bahwa substansi daripada pemerintahan sebenarnya adalah sejauh mana mampu mendorong nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong yang namanya kesejahteraan dan seterusnya. Kan di situ. Nah, kita kembali tadi, ini penting saya tegaskan. Ketika misalnya peralihan kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, kita tahu bagaimana Ali bin Abi Thalib ini kemudian dibunuh oleh salah seorang sahabat yang namanya Ibnu Muljam, yang berpaham Khawarij, yang melihat Ali bin Abi Thalib mengambil keputusan tidak berdasarkan Al-Quran.
Akhirnya apa yang terjadi? Dibunuhlah Ali bin Abi Thalib. Nah, dan sejak itu sampai masuk pada masa Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, tidak ada yang tersisa. Kita tahu Eropa pernah kita kuasai, tapi berapa persen Muslim hari ini? Dan kalau Anda klaim bahwa itu adalah sistem khilafah apa? Itu sistem kerajaan. Makanya bunuh-bunuhan, karena salah satu cara untuk pergantian kekuasaan nanti mati raja sebelumnya. Kalau tidak mati seumur hidup dia menjadi raja. Dan itu Anda klaim sebagai sistem khilafah. Bodoh kalian ini. Makanya saya bilang, siapapun yang terjangkiti virus kadrung ini, maka profesor pun menjadi bodoh seperti Prof. Suteki ini. Jadi sahabat-sahabat semua yang ada di luar sana, jangan terjebak dengan hadis-hadis yang mereka sampaikan. Karena kalau itu benar, kenapa Prof. Suteki tidak pernah memenuhi Pak Mahfud MD? Pak Mahfud MD tegas mengatakan bahwa kalau ada yang bisa menjelaskan ke saya soal sistem khilafah itu bagaimana modelnya, yang diinginkan Tuhan di dalam Al-Quran ataupun yang diinginkan Nabi besar Muhammad SAW, satu konsep yang baku, datang ke saya. Kalau Anda bisa munculkan, maka saya akan membantu mengkampanyekan. Apalagi saat ini saya adalah Menko Polhukam. Jelas sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Jadi framing-framing seperti ini berupaya menolak apa yang menjadi rekomendasi Nahdlatul Ulama pada saat satu abad yang kemarin ini. Kita juga tidak kaget kalau HTI pasti akan kebakaran jenggot. Tadi juga saya sudah up waktu siang hari, ada bocah ingusan HTI yang juga bicara soal ini. Dan yang paling miris saya mendengarnya ketika Prof. Suteki ini mengatakan bahwa kalau menolak sistem khilafah maka orang itu dipertanyakan keimanannya. Anda mau mempertanyakan sistem khilafah ulama, sistem keimanan ulama-ulama NU, kurang ajar Anda. Memangnya Anda setebal apa imannya? Sekuat apa Anda memahami agama Islam? Anda mengatakan bahwa di kitab-kitab klasik itu disebutkan bagaimana ada sistem pemerintahan khilafah itu yang pernah jaya sebelumnya. Coba sebutkan kitab apa yang bicara kitab klasik itu. Jangan bicara kitab baru tidak detail seperti itu. Jadi maksud saya jangan terjebak masuk bicara soal agama kalau Anda sendiri tidak paham. Anda orang hukum, bicara hukum saja. Bicara hukum saja, karena pasti Anda akan menyesatkan umat. Jadi terlalu bodoh ini umat-umat yang ikut pada HTI. Negara juga ini terlalu lemah membiarkan orang-orang HTI ini berkeliaran. Mestinya ditangkap satu-satu. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.